Hello guys, how are you today? I hope you are just fine today. Okay, on this occasion I would like to tell you about analytical exposition text. But before we go further to the explanation, I have a question for you. Do you use social media to share your opinion or argument? Well, I think you have been very friendly to social media, right? I'm sure that you always use social media like Instagram, Facebook, YouTube, or many others in your spare time. In social media, we can easily express our opinion or argue on some issues, such as issues on social life, sport, environment, celebrities, politics, and so on. You know that telling an issue, presenting arguments, and concluding are parts of analytical exposition text. So, what is analytical exposition text? Let's learn about it. So, what is analytical exposition? Analytical exposition is a type of spoken or written text that is intended to persuade the listeners or readers that something is the case. Jadi, teks analytical exposition adalah sebuah teks yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembaca atau pendengarnya bahwasanya sesuatu itu penting. And to make the persuasion stronger, the speaker or writer gives some arguments as the fundamental reasons why something is the case. Jadi untuk membuat persuasinya lebih kuat, lebih tajam, pembicara atau penulisnya memberi beberapa argumen ya sebagai latar belakang atau penyebab utama kenapa sesuatu itu penting. Kemudian, what is generic structure of analytical exposition? Apa saja generic structure dari teks ini? Yang pertama adalah tesis. Di tesis ini penulisnya menyampaikan topik utama dan menunjukkan posisi dari pembicara atau penulisnya. Jadi paling tidak dalam tesis ini adalah kerangka dari argumen yang akan disampaikan. Kemudian the second is arguments ya. Di sini penulis menyampaikan dua poin utama, yaitu poin utama yang menunjukkan argumen utama dan elaboration to develops and supports each point of argument. Yang elaboration ini adalah penunjang atau pelengkap ya dari poin-poin argumen. Kemudian yang ketiga adalah conclusion ya atau kesimpulan, di mana the writer restates speaker or writer's position. Jadi di sini penulis menyampaikan kembali posisi dirinya dalam sebuah argumen atau sebuah pendapat. And the language features of analytical exposition, yang pertama adalah penggunaan simple present tense. Jadi untuk menunjukkan sesuatu yang umum atau tidak menunjukkan waktu tertentu, di sini penulis menggunakan simple present tense. Kemudian yang kedua adalah using conjunction, menggunakan kata penghubung yang menghubungkan satu pendapat ke pendapat yang lain, seperti first, second, third, next, furthermore, additionally, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, it uses emotive and evaluative words, menggunakan kata-kata yang emotif dan evaluatif ya, seperti important, valuable, trustworthy, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, penulis menggunakan causal conjunction atau kata penghubung yang menunjukkan sebab akibat, seperti as a result, because, by, consequently, despite, due to, and etc. Okay guys, here I have a
an example of analytical exposition text, and this is very easy to understand text. I think the title is Should Children Wear Hats at School? Haruskah anak-anak memakai topi di sekolah? Jadi di sini ada 5 paragraf. 1 2 3 4. Sorry, there are 4 paragraphs. And if we analyze to the text, it consists of the generic structure of analytical exposition. This is argument 1, argument 2, and the conclusion to reinforce the position of the writer. Okay, let's analyze this text together. Yang pertama, di paragraf pertama ini adalah penulisnya menyampaikan pendapatnya tentang apakah anak-anak harus menggunakan topi ketika di sekolah atau tidak. Dia menunjukkan bahwa anak-anak harus menggunakan topi ketika mereka bermain di luar. Nah, untuk apa? Agar terhindar dari terik matahari. Nah, apa saja pendapatnya atau apa saja argumentasinya? Nah, di sini dikembangkan pada paragraf 2 dan ketiga, bahwasanya if you don't wear a hat you will get sunburn and the sunburn is painful. Dia menyatakan bahwa jika kamu tidak menggunakan topi, kamu akan kepanasan dan sinar matahari itu sangat menyakitkan. Kemudian yang kedua, terik matahari bisa menyebabkan kanker kulit or skin cancer. Sunburn can lead to health problems later in life. Sunburn, terik matahari bisa menyebabkan masalah kesehatan pada suatu saat nanti. Nah, banyak orang tua menderita skin cancer, ya, banyak orang tua yang menderita kanker kulit dan itu bisa membunuh mereka. Kemudian in the last paragraph, the writer states again his position. Penulisnya menunjukkan lagi posisinya, dia setuju atau tidak. In my opinion, all school students should wear hats. Ya, dia berpendapat bahwasanya semua siswa harus memakai topi. Okay, I think that's all for the explanation of analytical exposition text. Should you have any question, you can write the question in the comments below. Okay, thank you. Don't forget to subscribe this channel, and I'll see you again next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.